Air mani yang sehat itu bisa dinilai secara langsung loh menggunakan mata telanjang. Karena ada komponen-komponen di air mani yang bisa kita nilai menggunakan kasat mata langsung. Kalau misalnya nih, kita lihat dari mata telanjang aja udah kelihatan kalau air maninya itu terdapat kelainan, maka besar kemungkinan terdapat gangguan di fungsi reproduksi pria. Lantas, apa aja sih tanda kalau air mani itu sehat atau tidak? Kali ini kita akan membahas ya di video ini 4 tanda air mani yang sehat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya rutin share terkait bidang-bidang kesehatan, mulai terkait masalah seksual, kesuburan pria, edukasi seksual di channel ini. Kalau misalnya nih ada pertanyaan terkait video ini atau mau request tema selanjutnya bahas apa, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Sebagai dokter spesialis andrologi, salah satu keseharian yang rutin saya kerjakan itu adalah melakukan pemeriksaan sperma pria. Dan untuk memeriksa sperma pria itu sebenarnya ada 2 cara, yaitu dengan makroskopis dan mikroskopis. Apa sih maksudnya makroskopis dan mikroskopis ini? Kalau makroskopis itu artinya adalah kita melihatnya secara langsung menggunakan mata telanjang. Sementara kalau mikroskopis itu artinya kita perlu menggunakan alat bantu mikroskop untuk bisa melihat di dalam air mani ini bagaimana sih kualitas spermanya. Tentunya kalau pemeriksaan sperma yang paling ideal itu adalah gabungan antara pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Jadi ada komponen yang dilihat dari mata telanjang dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di mikroskop. Inilah yang biasa saya kerjakan di laboratorium sehari-hari karena pemeriksaannya harus lengkap. Tetapi di sini saya mau share ya, kalau secara mata telanjang atau makroskopis, apa aja sih yang dinilai dari cairan sperma itu dan kita bisa tahu kalau air mani ini sehat atau enggak. Harapan saya sih dengan video ini kita bisa memberikan kesadaran ya, kalau pria-pria yang saat ejakulasi bisa lihat tuh air maninya. Kira-kira air maninya ini normal atau enggak sih secara kasat mata. Kenapa sih memperhatikan kesehatan air mani itu sangat penting sekali? Hal ini dikarenakan air mani yang baik itu menunjukkan fungsi reproduksi pria yang bagus. Saya pernah beberapa kali kedatangan pasien. Dia datang dengan keluhan seperti ini. Dok, kok air mani saya kerasa kayak berbeda ya, kayak nggak sehat. Warnanya tampak kecoklatan, kemudian baunya nggak enak. Saya kemudian melanjutkan pemeriksaan sperma di pasien tersebut. Dan benar saja, ternyata di dalam air maninya ditemukan kalau air maninya itu bercampur dengan darah. Dan di dalamnya juga menunjukkan terdapat peningkatan infeksi dan radang. Hal ini menunjukkan ada masalah di organ reproduksi prianya. Setelah itu, akhirnya saya bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada pasien dan memberikan penanganan yang sesuai sehingga fungsi reproduksinya lebih baik. Akan menjadi sebuah masalah kalau ternyata di dalam air maninya terdapat permasalahan dan dibiarkan begitu saja dalam jangka panjang. Kalau misalnya ternyata penyebabnya itu adalah sebuah penyakit yang serius, kalau dibiarkan justru akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Atau mungkin yang paling kita khawatirkan itu malah menurunkan kesuburan pria. Sehingga pria tersebut nantinya kalau ingin memiliki keturunan, ia mengalami kesulitan karena terdapat kerusakan di kualitas spermanya. Jadi itu sangat penting ya, kita harus tahu nih gimana air mani kita. Karena kan yang pertama kali melihat air mani kita pasti diri kita sendiri. Sekarang saya akan membagikan ya 4 komponen penilaian sperma yang dapat dilihat menggunakan kasat mata untuk tahu kira-kira air mani kita sehat atau tidak. Yang pertama itu adalah banyaknya air mani yang keluar. Tentu saat pria terjadi ejakulasi, satu hal yang pasti paling disadari itu adalah banyaknya air mani. Tapi jangan salah ya, karena sering banyak orang yang merasa kok air mani saya sedikit ya? Tetapi setelah diperiksa di laboratorium, sebetulnya air maninya normal-normal saja. Nah, sekarang untuk banyaknya air mani yang normal, itu adalah 1,5 ml. Analogi 1,5 ml itu kira-kira seperti 1/4 sendok teh. Jadi jangan bayangin ya, kalau air mani yang normal itu udah sekelas 1 sendok makan, itu udah terlalu banyak banget. Karena yang betul adalah 1,5 ml. Sebagian pria memang mampu untuk mengejakulasikan air mani yang banyak dalam 1 kali ejakulasi. Yang pernah saya temui ada yang air maninya itu 3 ml, 4 ml, 5 ml. Tapi kita tidak perlu minder ya, karena sebetulnya
patokan internasional nilai normalnya itu adalah lebih dari 1,5 ml alias seperempat sendok teh. Pada kasus yang mengalami kelainan, bisa saja seorang pria itu mengejakulasikan cairan air maninya itu sangat sedikit, bahkan cenderung kayak menetes. Atau pada keadaan yang sangat berat, ada pula pria yang dia bisa mencapai orgasme dan kepuasan, tetapi tidak ada sedikit pun air mani yang keluar. Istilah ini disebut dengan ejakulasi kering. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan ya, karena bisa menyebabkan seorang pria tersebut kesulitan untuk mendapatkan keturunan karena air maninya nggak bisa keluar. Penyebabnya bisa jadi karena ada sumbatan atau mungkin kerusakan saraf yang berperan untuk fungsi ejakulasi, sehingga air maninya tidak bisa dihantarkan keluar. Komponen yang kedua untuk bisa menilai air mani sehat atau tidak, itu adalah warna dari air mani. Warna dari air mani itu merupakan sebuah komponen yang biasanya juga sering diamati oleh seorang pria. Kalau misalnya nih, tiba-tiba terjadi perubahan warna air mani yang signifikan, biasanya seorang pria pasti akan sadar dan mencari pertolongan. Untuk warna air mani yang normal sendiri, itu adalah berwarna putih keabu-abuan dan agak keruh. Kalau misalnya nih, terdapat perubahan warna selain putih, maka ini sudah menunjukkan terdapat masalah di fungsi reproduksi pria. Sebagai contoh, kalau misalkan ya, seorang pria saat ejakulasi, ternyata air mani yang keluar itu berwarna kecoklatan dan kemerahan. Maka hal ini dicurigai kalau di air maninya itu tercampur darah. Bisa jadi darahnya ini diakibatkan ada luka di organ reproduksi atau mungkin ada darah di sana yang tercampur. Dan ini merupakan sebuah permasalahan karena adanya darah segar di dalam air mani. Contoh lain lagi ya, kalau misalnya nih saat pria ejakulasi ternyata ditemukan air maninya itu berwarna kekuning-kuningan. Maka ini dicurigai kalau di dalam air maninya itu terdapat permasalahan. Bisa jadi karena adanya infeksi organ reproduksi, efek samping obat-obatan, atau adanya penyakit liver alias penyakit hati. Selanjutnya, yang ketiga, komponennya itu adalah bau dari air mani. Siapa di sini yang pernah mencium bau air mani? Pasti sampai sekarang ia masih ingat dengan baunya seperti apa ya? Karena bau air mani itu sebetulnya sangat khas sekali. Kalau secara teori, bau air mani itu seperti wangi bunga akasia. Saya yakin mungkin banyak orang yang belum familiar ya, wangi bunga akasia itu seperti apa. Tapi banyak orang juga yang bilang ya, kalau wangi air mani yang normal itu seperti kayak cairan pemutih atau cairan pembersih atau klorin. Pada seorang pria yang mengalami gangguan organ reproduksi, bisa saja terdapat perubahan bau dari air maninya. Contohnya, kalau misalnya saat pria ejakulasi ditemukan kalau air maninya itu berbau busuk atau bahkan amis, maka hal ini menunjukkan sebuah permasalahan dan bisa saja disebabkan karena adanya infeksi organ reproduksi pria. Yang terakhir, untuk komponen air mani sehat itu adalah kekentalan air mani. Kekentalan air mani ini merupakan sebuah komponen yang sering kali terjadi kesalahpahaman oleh banyak orang. Karena banyak orang yang beranggapan kalau air mani yang semakin kental, maka itu semakin bagus. Faktanya, air mani yang normal justru itu adalah encer. Karena kalau misalnya nih air maninya itu terlalu kental, maka ini bisa jadi sebuah permasalahan yang disebut dengan hiperviskositas sperma, alias spermanya terlalu kental. Namun yang harus diketahui dulu juga ya, kalau biasanya saat pria terjadi ejakulasi, air mani yang keluar di awal-awal itu biasanya agak kental dan bahkan ada campuran kayak gel-gelnya. Ini merupakan hal yang normal, jadi tidak perlu kita khawatirkan ya. Selang beberapa menit, biasanya 30-60 menit, barulah air mani yang kental itu dia akan mencair sempurna. Tapi kalau misalnya nih udah ditunggu lebih dari 60 menit, ternyata air maninya itu masih kental, maka kita curigai kalau air maninya ini terdapat permasalahan kekentalan. Normalnya, kekentalan air mani itu adalah kurang dari 2 cm. Jadi misalkan ya, pria ini saat terjadi ejakulasi, air maninya ditunggu dulu tuh sampai mencair. Kemudian diregangkan. Kalau diregangkan kemudian di bawah 2 cm dia udah lepas, maka ini normal. Tapi kalau misalnya nih, diregangkannya masih lebih dari 2 cm, 3, 4, 5 cm, itu artinya menunjukkan kalau air maninya terlalu kental. Dan air mani yang terlalu kental itu sebetulnya tidak baik karena bisa saja mengganggu fungsi reproduksi dan kesuburan pria. Terkait masalah kekentalan air mani ini, saya sudah pernah membuat videonya khusus ya. Kalau misalnya ada yang mau nonton, bisa klik link di atas. Itu tadi adalah 4 komponen penilaian air mani untuk kita bisa tahu kira-kira air mani kita sehat atau tidak.
Namun yang perlu diingat, hati-hati ya dalam menginterpretasikannya. Karena kalau kita belum punya pengalaman dan bukan ahli kesehatan, bisa saja loh terdapat kesalahan dalam menilai air mani. Tapi saya harapkan yang saya bagikan tadi itu bisa menjadi kesadaran awal. Kalau misalnya nih dicurigai, oh air maninya nih ada gangguan nih secara kasat mata, maka saya sangat menyarankan untuk melakukan pemeriksaan sperma di laboratorium yang terstandar. Terlebih kalau misalnya ya seorang pria tersebut dia ada keluhan, misalnya dia sulit memiliki keturunan, kemudian ada keluhan nyeri di buah zakar, ada keluar nanah di penisnya, maka saya sangat menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan melakukan pemeriksaan air mani di laboratorium khusus yang terstandar, diharapkan kita bisa mendapatkan informasi yang jelas bagaimana sih kualitas air mani dan sperma kita secara valid dan objektif. Hasil pemeriksaan inilah yang kemudian bisa menjadi sebuah landasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan oleh dokter. Kalau memang dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui ada gangguan pada fungsi spermanya, atau mungkin kita bingung nih menginterpretasikan bagaimana hasil dari labnya, maka saya sangat menganjurkan untuk bisa mengunjungi dokter andrologi terdekat. Karena dengan kita mengunjungi dokter, kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana sih hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, apa yang bermasalah, apa yang normal, kemudian dia juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaannya biasanya meliputi pemeriksaan di tubuhnya langsung. Jadi diperiksa bagaimana buah zakarnya, bagaimana penisnya, apakah ada masalah. Kemudian kalau memang ada masalah dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, biasanya akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi alias USG untuk melihat lebih dalam lagi fungsi reproduksi pria.